Felicia mengedipkan matanya kepada Daniel. Iya, sebenarnya hari ini yang mau akuisisi saham kita adalah pacarku. Daniel tiba-tiba sadar, dia menyadari Felicia sedang berpura-pura, jadi dia pun segera berkata, iya, benar, kenapa aku bisa lupakan hal ini? Reka, kamu lihat dengan baik, Felicia sekarang punya pacar dengan harta puluhan miliar, security seperti kamu juga jangan terlalu banyak mikir. Felicia dan Daniel pun pergi sesudah itu. Elisa pun menghibur Reka dengan mengatakan, Reka, kamu jangan anggap omongan mereka, kamu juga tahu sifat mereka itu seperti apa, mulut mereka jahat, sebenarnya hati mereka tidak jahat. Reka tersenyum, iya. Elisa berkata, hanya saja, kamu kerja sebagai security sungguh tidak cocok dengan bakatmu, lain kali kalau ada waktu, aku akan carikan pekerjaan yang lebih baik untuk masa depanmu. Tidak menunggu Reka ngomong, Daniel pun berteriak, Elisa, ayo cepat pergi, apa yang kamu bilang dengan dia? Jika tanda tangan kontrak kita terganggu, aku pasti tak akan lepaskan dia. Elisa dengan wajah yang canggung, itu, aku pergi tanda tangan kontrak dulu. Jika tidak kamu tunggu di sini, nanti aku traktir kamu untuk makan. Reka mengangguk dan berkata, yuk, kita masuk ke dalam. Elisa sedikit terkejut, masuk kemana? Reka, masuk ke ruang rapat untuk tanda tangan kontrak. Elisa terdiam. Pria ini, masih saja tetap seperti dulu, kompetitif. Hanya saja, apakah kamu tidak khawatir kebohonganmu akan terungkap dan jadi malu? Sambil berjalan, Reka pun telepon Katie, mereka semua sudah tiba, turun untuk tanda tangan kontrak. Katie, baik. Elisa dengan bingung berkata, kamu sedang telepon dengan siapa? Reka, Katie. Elisa bingung harus menangis atau tertawa, jangan-jangan yang kamu bilang itu adalah bos aku, Katie. Reka, iya benar. Elisa bingung harus menangis atau tertawa. Pria ini, kompetitif sampai segini, sungguh tak bisa diselamatkan lagi. Reka baru masuk ke ruang rapat, Daniel dengan Felicia pun langsung menegurnya. Siapa yang suruh kamu masuk? Keluar dari sini. Jika kamu ganggu prosedur tanda tangan kontrak kami, kamu sama sekali tidak sanggup untuk tanggung jawab. Reka tidak hanya tidak keluar, bahkan dia masih duduk di posisi tengah, dengan wajah yang tampak tenang dan percaya diri. Daniel menjadi semakin emosi, sial, kamu tuli ya, aku suruh kamu keluar. Jika kamu masih tidak mau keluar, jangan salahkan aku yang bersikap kasar padamu. Reka mengejeknya, oke, kamu coba saja. Sial, Daniel terdiam, dia menggulung lengan bajunya, dan berjalan menuju ke arah Reka. Felicia juga sangat emosi, dia mengangkat sebuah kursi, dan ingin lempar Reka. Elisa merasa ketakutan, dan dia pun segera meredakan situasi, berhenti, semuanya tenang. Reka, kamu ikut aku, ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan ke kamu. Elisa ingin suruh Reka keluar dulu, dan menasehatinya. Tetapi Reka pun menghentikan Elisa di belakangnya, jangan bergerak. Kursi yang ada di tangan Felicia, pun terbang menuju ke arah Reka. Reka langsung menangkap kursi yang dilempar oleh wanita itu. Daniel juga maju ke depan, dan hendak memukul kepala Reka. Gerakan Reka pun secepat petir, kursi itu pun mendarat di kepala Daniel dengan kuat. Krak, kursi itu patah. Kepala Daniel berdarah, seketika dia lumpuh di bawah, dia memegang kepalanya, dan berteriak dengan keras. Sial, beraninya kamu lukai aku. Hari ini aku mau kamu mati. Elisa tercengang. Elisa sama sekali tidak menyangka Reka akan beraksi. Apakah Reka sudah gila? Siapa yang tidak tahu Daniel kenal orang underworld? Dalam situasi seperti ini, Elisa menarik Reka dan berjalan keluar. Reka, cepat keluar dari sini. Daniel tidak akan lepaskan kamu, dia kenal orang underworld. Reka tersenyum dingin, kenal orang underworld. Kalau gitu, aku tidak boleh pergi. Tugas tentara adalah untuk musnahkan semua kejahatan. Elisa masih ingin membujuknya, tetapi Katie pun masuk ke dalam ruang rapat. Melihat adegan yang ada di depannya, Katie pun merasa sakit kepala. Semuanya berantakan,
sebenarnya apa yang sudah terjadi. Sesudah Daniel melihat Katie, dia pun merasa senang. Bos Bulsar, segera suruh orang untuk tangkap narapidana ini. Kepala Katie seketika pun seperti meledak. Narapidana, beraninya Daniel panggil Reka dengan narapidana. Sial, terjadi perselisihan antara Daniel dengan Tuan Valkyrie. Felicia juga berkata, Bos Bulsar, cepat, panggil security ke sini, orang ini harus diberi pelajaran. Katie berusaha untuk menenangkan dirinya, dan berkata, sebenarnya apa yang terjadi? Felicia berkata, security ini bersikeras untuk masuk ke ruang rapat, kami ingin usir dia, tetapi dia tidak mau, bahkan masih lukai kami. Bos Bulsar, sejujurnya, bos yang ingin akuisisi saham kita hari ini adalah pacarku. Jika kamu bantu kami, harga akuisisi pun bisa didiskusikan. Sekarang Felicia tidak bisa mempedulikan apapun lagi, dia sekarang hanya ingin memberi pelajaran kepada Reka. Mengenai pacarnya atau bukan, nanti baru dikatakan setelah beri pelajaran ke Reka. Katie seketika menjadi bingung. Hari ini yang akan akuisisi saham mereka adalah Reka. Apakah Reka adalah pacar Felicia? Gunakan kekuatan pacarnya untuk berikan pelajaran ke pacarnya. Seketika Katie merasa sangat bingung. Katie langsung berjalan menuju ke arah Reka. Elisa melihat-lihat, tiba-tiba cemas, mengira Katie akan memberi pelajaran kepada Reka, bergegas mengatakan, Bos Bulsar, salah paham, ada kesalahpahaman, tapi, belum selesai berkata, dia terdiam. Karena, Katie bergegas membungkuk dalam-dalam kepada Reka, berkata dengan hormat, Tuan Reka mohon maaf, membuat Anda terkejut. Anda tenang saja, aku pasti akan menyelidiki dengan jelas, memberikanmu sebuah penjelasan. Apa? Semua orang, satu persatu, semuanya tercengang. Katie, CEO Hotel Kingsley, membungkukkan badan kepada seorang narapidana Reka. Berbahasa yang sopan, membuat orang tertegun. Sebenarnya apa yang terjadi? Narapidana ini, kenapa mempunyai harga diri yang begitu tinggi? Reka duduk kembali, apakah kamu membawa perjanjian pengalihan? Katie bergegas mengangguk kepala, mengeluarkan perjanjian pengalihan. Reka, biarkan mereka yang menandatangani. Katie buru-buru meletakkan perjanjian di atas meja, mengapa kamu masih terdiam, cepat tanda tangan. Pemandangan ini, membuat suasana Daniel dan Felicia anjlok. Mengapa Reka yang memiliki hak untuk membuat keputusan dalam menandatangani perjanjian? Mungkinkah, pemikiran yang menakutkan, perlahan-lahan timbul dalam pemikiran mereka. Suara Katie terdengar sangat bergetar, Bos Bulsar, Reka ini, adalah, Katie, Bos Jojo ingin membeli 1% dari saham kalian. Bising. Beberapa orang hampir melompat kaget. Mantan pelajar miskin, seorang narapidana, ternyata sangat kaya. Menghancurkan mereka. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Felicia sangat malu ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Tadi dia baru saja membual, bos yang membeli saham itu adalah pacarnya, sangat memalukan. Di bawah desakan Katie, semua orang menandatangani perjanjian setelah gemetaran. Katie menyimpan perjanjian, menyerahkan kepada Reka, Tuan Reka, menurut Anda bagaimana seharusnya mengatur orang ini? Reka berkata dengan dingin, pecat Daniel dan Felicia, selebihnya tetap di sini, jabatan tidak berubah. Daniel tidak senang, bergegas, kamu mengapa kamu memecatku? Katie, omong kosong, kalian berani menghina Tuan, masih mending hanya memecat kalian. Daniel dengan emosi yang tinggi, hina dia. Lihat dengan jelas Bos Bulsar, dia yang memukul kami. Katie hanya diam. Iya, Reka dia ada apa-apa, sebaliknya Daniel, dipukul separah ini Reka berkata dengan dingin, kalian menyebabkan aku trauma, oke. Daniel, Felicia, membuatmu trauma, apa-apaan ini? Sini, katakan di mana jiwamu terluka. Daniel dengan tidak rela membuang mangkuk besi, dia membenarkan, walaupun dia sudah membeli saham, tapi dia hanya memegang 30% saham Hotel Kencana. Keluarga Eropah memegang 70% saham Hotel Kencana, tentunya memiliki hak berbicara, harus keluarga Eropah yang mengatakannya jika ingin memecat.
Aku mengenal manajer dari salah satu departemen keluarga Eropa. Dia memiliki status di keluarga Eropa. Jika kamu memecat kami, berarti kamu menantang keluarga Eropa. Aku saranin kamu lebih baik jangan seperti ini. Reka berkata, oh, coba katakan, manajer departemen keluarga Eropa mana yang kamu kenal? Daniel menghembuskan napas, kelihatannya Reka cemburu, manajer Kororo. Reka tersenyum, Kororo. Sangat baik, sambil berkata, dia mengeluarkan ponsel, menelepon. Daniel dan Felicia terkejut, siapa yang kamu telepon? Reka, Petrus. Engah. Daniel dan Felicia tersenyum. Kata budak ini, dia mengenal Petrus Eropa orang terkaya di kota Geven. Membuat masalah. Jika benar mengenal Petrus Eropa, betapa terhormat statusnya, sengaja datang ke sini untuk membeli 30% saham di Hotel Kencana. Tiupan. Ponsel bordering sekali, panggilan langsung dijawab suara Petrus terdengar hormat, Tuan Reka, Anda mencariku. Reka berkata, aku pecat manajer toko di 2 cabang Hotel Kingsley, Daniel dan Felicia. Petrus, tidak masalah, aku segera melaporkan. Reka, selain itu, tempatmu yang bernama Kororo juga pecat. Petrus, baik Tuan. Reka berkata, oh ya, katakan kepada Kororo, dia dipecat karena Daniel dan Felicia, agar dia mengetahui alasan dirinya dipecat. Petrus, baik Tuan. Panggilan berakhir, suasana hening dan diam. Felicia dan Daniel saling memandang. Dalam telepon, benaran Petrus. Reka menggunakan nada perintah, memerintah Petrus di hadapan semuanya. Dan Petrus orang terkaya di kota Geven, di depannya seperti orang berstatus rendah, tidak berani membantah, bahkan tidak berani bertanya. Sedikit tidak mungkin. Saat ini, ponsel Daniel berdering. Kororo yang menelepon. Jantung Daniel berdetak cepat, muncul perasaan yang tidak enak. Dia menjawab panggilan sambil bergetar, manajer Kororo, Anda mencariku. Kororo marah dengan suara keras, Daniel, aku mengutuk generasi ke-18-mu. Kamu menantang dewa yang mana, sampai melibatkan aku hingga dipecat.